Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel History Reminder dan akan membahas tentang Kerajaan Pajajaran. Dilansir dari kompas.com, Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan yang bercorak Hindu di Jawa Barat. Kerajaan yang berpusat di Pakuan ini juga sering disebut dengan Negeri Sunda, Pasundan, atau Pakuan Pajajaran. Menurut prasasti Sang Hyang Tapak, Kerajaan Pajajaran didirikan oleh Sri Jaya Bupati. Kerajaan Pajajaran berdiri pada tahun 923 Masehi dan runtuh pada 1597 Masehi setelah diserang oleh Kesultanan Banten. Pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, kerajaan ini berhasil mencapai puncak keemasannya. Jejak Kerajaan Pajajaran dapat diketahui dari berbagai sumber sejarah, seperti naskah kuno, Babad Pajajaran Carita Parahyangan, dan Carita Waruga atau Carita Waruga Guru, dan prasasti batu tulis, prasasti Sang Hyang Tapak, dan prasasti Kawali. Sejarah Kerajaan Pajajaran tidak dapat terlepas dari kerajaan-kerajaan pendahulunya, seperti Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda Galuh, dan serta Kerajaan Kawali. Hal ini disebabkan pemerintahan Kerajaan Pajajaran merupakan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan tersebut. Menurut prasasti Sang Tapak, Raja Sri Jaya Bupati mendirikan sebuah kerajaan pada 923 Masehi di Pakuan Pajajaran. Setelah Sri Jaya Bupati, tahta kemudian jatuh ke Rahyang Niskala Wastu Kancana dengan pusat kerajaan berada di Kawali. Pada 1428, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dinobatkan 2 kali untuk menerima tahta Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Periode terakhir Kerajaan Sunda dan Galuh ini kemudian dikenal sebagai periode Kerajaan Pajajaran, dengan pusat pemerintahan kembali ke Pakuan Pajajaran. Raja-raja Kerajaan Pajajaran. Mengenai raja-raja Kerajaan Pajajaran, terdapat perbedaan urutan antara naskah-naskah Babad Pajajaran, Carita Parahyangan, dan Carita Waruga Guru. Selain Sri Jaya Bupati sebagai pendiri, berikut ini beberapa raja yang tercatat pernah memimpin Kerajaan Pajajaran. Yang pertama, Sri Baduga Maharaja bertahta di Pakuan mulai dari 1482 Masehi hingga 1521 Masehi. Yang kedua, Surawisesa bertahta di Pakuan pada tahun 1521 hingga 1535 Masehi. Yang ketiga, Ratu Dewata bertahta di Pakuan pada tahun 1535 Masehi sampai dengan 1543 Masehi. Yang keempat, Ratu Sakti bertahta di Pakuan pada tahun 1543 Masehi hingga 1551 Masehi. Yang kelima, Ratu Nilakendra meninggalkan Pakuan karena serangan Hasanuddin dan Maulana Yusuf pada tahun 1551 sampai dengan 1567 Masehi. Yang berikutnya, Raga Mulya memerintah dari Pandeglang 1567 Masehi sampai dengan 1579 Masehi. Masa-masa keemasan Kerajaan Pajajaran. Masa keemasan Pajajaran dapat dicapai pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi yang memerintah antara 1482 Masehi hingga 1520 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kerajaan dalam keadaan teratur dan tentram. Tindakan pertama yang diambil setelah resmi menjadi raja adalah membebaskan penduduknya dari 4 macam pajak. Ketika pemerintah Prabu Siliwangi
dikenal sebagai pemimpin yang memegang teguh asas kesetaraan dalam kehidupan sosial. Prabu Siliwangi sempat tidak senang dengan hubungan Cirebon-Demak yang terlalu akrab, tetapi perselisihan mereka tidak berkembang ke arah ketegangan. Menurut sumber Portugis, kerajaan Pajajaran diperkirakan memiliki 100.000 prajurit dan 40 ekor pasukan gajah. Prabu Siliwangi begitu mencurahkan perhatian pada pembinaan agama, pembuatan parit pertahanan, memperkuat angkatan perang, membuat jalan, dan menyusun formasi tempur di darat. Tetapi angkatan lautnya terbilang lemah. Kerajaan Pajajaran runtuh pada 1579 Masehi akibat serangan dari kerajaan Sunda lainnya, yaitu Kesultanan Banten. Berakhirnya Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Pangkala Sriwacana atau Singgasana Raja dari Pakuan ke Surasowan. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu diboyong karena tradisi politik agar di Pakuan tidak mungkin lagi dinobatkan raja baru. Hal ini juga menandai bahwa Maulana Yusuf adalah penerus kekuasaan Pajajaran, karena buyut perempuannya adalah Putri Sri Baduga Maharaja. Setelah Pajajaran runtuh, diperkirakan terdapat sejumlah punggawa istana yang meninggalkan keraton lalu menetap di daerah Lebak. Mereka menetapkan tata cara kehidupan lama yang ketat dan sekarang dikenal sebagai orang Baduy. Itulah sejarah singkat dari Kerajaan Pajajaran. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.